Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ternyata masih banyak penerima PKH, apalagi rata-rata penerima PKH yang baru saja menerima bantuan satu tahap pencairan. Di tahap pertama ini menerima lagi dan masih banyak sekali yang belum memahami jumlah bantuan PKH setiap komponennya. Karena memang masyarakat awam masih beranggapan bahwa besar kecilnya bantuan PKH itu ditentukan dari miskin atau tidaknya kondisi di rumah tangga tersebut. Sehingga bagi yang ekonominya merasa lebih kurang daripada tetangganya yang lebih cukup, ini biasanya protes mengapa kok bantuan PKH-nya ini lebih sedikit daripada orang-orang yang kehidupannya ini ternyata lebih mapan daripada dirinya. Oke, kita akan membahas sesuatu yang menarik tersebut, tetapi ingat saya ingin mengingatkan kepada Anda, ayo tonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda membaca thumbnailnya saja, apalagi langsung skip videonya hingga akhir, sehingga informasi yang saya berikan bisa salah tangkap ya, bisa Anda salah menyimpulkannya, lalu menganggap video ini mengada-ngada, dasarnya dari mana. Jadi silakan Anda tonton hingga tuntas, jangan sampai Anda gagal paham ya. Sebelumnya ingin saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu mensupport dengan cara menonton video hingga penuh, lalu juga membagikan channel Inspirasi Oktara kepada teman, keluarga, sahabat yang membutuhkan informasi, dan juga bagi Anda yang rajin di kolom komentar, ya, rajin berkomentar, saya ucapkan terima kasih karena support dari Anda ini adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi membangun channel kita tercinta ini. Langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan masih banyaknya penerima manfaat yang ternyata ini tidak memahami ya, belum tahu secara detail berapa sih kira-kira jumlah yang diterima uang PKH untuk masing-masing komponen yang dimiliki. Karena kita tahu ternyata masih banyak yang berkomentar di kolom Inspirasi Oktara di setiap video yang saya unggah, masih ada yang berkomentar bahwa kenapa sih kok saya dapatnya sedikit sedangkan tetangga saya yang hidupnya lebih enak kok dapatnya hingga berjuta-juta, sedangkan saya hanya 600, hanya 400. Mengapa bisa seperti itu? Apakah ini disebut keadilan? Nah, masih ada yang protes seperti itu. Oke, yang perlu Anda ketahui bahwa penerima PKH itu dan BPNT beda ya. Jadi meskipun semuanya sama-sama masyarakat prasejahtera atau yang membutuhkan dan masuk ke dalam DTKS, tetapi peruntukan bantuannya ini tidak sama, sehingga tidak bisa dipukul rata. Misalkan orang yang lebih enak hidupnya dengan orang yang miskin yang sama-sama masuk ke DTKS, dipukul rata semuanya dapat 200.000 untuk kota sembako. Untuk PKH tidak bisa dipukul rata seperti itu. Atau dilihat misalkan Anda lebih butuh daripada tetangga, maka tidak bisa PKH memberikan bantuan lebih banyak dari orang yang lebih butuh daripada orang yang hidupnya ini lebih mencukupi lah seperti itu. Nah, untuk PKH sendiri, sistem pemberian bantuannya ini dilakukan berdasarkan komponen atau kategori yang Anda miliki di setiap satu KK. Seperti itu. Apa saja sih komponennya? Ada 3 komponen besar di dalam program Keluarga Harapan. Komponen pertama yaitu komponen kesehatan yang terdiri dari anak usia 0 sampai 6 tahun dan juga ibu hamil. Tetapi sayangnya untuk saat ini ibu hamil usia 0 sampai 9 bulan ini belum bisa terdeteksi di menu DTKS, sehingga untuk ibu hamil ya harus menunggu hingga anaknya lahir baru bisa masuk ke dalam DTKS, dan tentunya ini ada update yang akhirnya bantuan balitanya ini bisa cair seperti itu. Lalu yang kedua adalah komponen kesehatan. Yang kedua adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu terdiri dari anak usia SD, SMP hingga SMA. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari kategori lanjut usia minimal 60 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Untuk bantuan setiap komponen tentu berbeda ya. Untuk anak usia 0 sampai 6 tahun atau Anda menyebutnya anak balita, ini jumlah bantuan yang diterima setiap tahapnya adalah Rp750.000. Ini tentu menjadi total yang paling banyak daripada komponen yang lainnya. Untuk kategori anak usia SD, SD ini jumlah bantuannya adalah Rp225.000, untuk SMP adalah Rp375.000, dan untuk anak SMA adalah Rp500.000. Jadi jelas ya. Sedangkan untuk kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, ini jumlahnya sama yaitu Rp600.000 untuk setiap penyalurannya. Sehingga di sini sangat jelas ya,
silakan langkah yang Anda perlu lakukan adalah cocokkan ya KK Anda dengan tentunya jumlah komponen yang Anda miliki ya, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, jika sudah sesuai KK berarti ya alhamdulillah. Jika belum, bagian mana yang tidak cair? Misalkan Anda punya 3 anak sekolah, oh ternyata dari anak sekolah SD, SMP, SMA, ternyata SMA-nya yang tidak cair. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa jadi karena memang NISN siswa tersebut belum diupdate di data pokok pendidikan ya, di Dapodik. Ya, belum dipadankan antara Dapodik dengan DTKS. Lalu misalkan balita yang tidak cair, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa jadi ini perlu adanya aktivasi NIK ulang ya, agar anak tersebut bisa terdeteksi antara Dukcapil dengan DTKS. Nah, hal ini bisa terjadi. Nah, ini tentu harus Anda sadari bahwa setiap komponen atau kategori ini memiliki jumlah bantuan yang berbeda. Sehingga silakan Anda cocokkan apa sih yang tidak cair untuk keluarga Anda, apakah balitanya, apakah anak sekolahnya, apakah lansianya yang tidak cair. Jika misalkan sudah sesuai, ya berarti tidak ada masalah ya, terlepas dari kondisi ekonomi Anda. Misalkan Anda kondisinya lebih butuh daripada tetangga, tetapi Anda hanya memiliki satu komponen SD, maka ya otomatis Anda yang menerima komponen SD hanya cair bantuannya 225.000, sedangkan tetangga Anda yang mungkin hidupnya lebih enak daripada Anda, memiliki anak balita dan juga anak SMP, maka tidak perlu heran ya, tidak perlu iri jika kemudian tetangga Anda mendapatkan 1 juta lebih ya, karena 750 ditambah anak usia SMP 375.000, maka tetangga Anda akan mendapatkan 1 juta lebih, tetapi Anda hanya dapat 225. It's okay karena memang ini sesuai dengan perhitungan komponen apa saja yang Anda miliki. Oke ya, seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah untuk PKH sendiri, tidak semua komponen yang Anda miliki, tidak semua misalkan anak yang Anda miliki di dalam satu kakak, itu bisa ditanggung semuanya. Jadi tidak seperti itu. Sesuai dengan aturan terakhir yang tentunya ini masih diterapkan hingga sekarang, untuk PKH sendiri, maksimal setiap kakak itu yang ditanggung adalah sebanyak-banyaknya hanya 4 komponen atau kategori saja. Itu artinya jika di dalam satu kakak Anda ada 8 komponen, misalkan 8 kategori yang memenuhi syarat, dan tidak semuanya ya 8-8-nya diberikan bantuan, ini Anda bisa salah paham dalam hal ini. Jadi maksimal hanya 4 orang saja. Misalkan Anda katakanlah punya anak balita 1, lalu SD-nya 3, lalu ada SMP-nya 1, SMA-nya 1, maka tidak semuanya bisa dicairkan. Ini tergantung dari ketentuan pusat karena hanya dipilih 4 saja ya, maksimal 4 saja. Dan untuk mulai tahap keempat tahun 2022 hingga tahap pertama ini ya, untuk bantuan lansia sendiri yang biasanya hanya 1 orang saja dalam satu kakak, ternyata lansia yang lengkap ini dua-duanya dihitung. Sehingga bagi lansia yang masih lengkap, ini bantuannya yang biasanya 600.000 saja, sekarang menjadi 1.200.000 karena semuanya dihitung. Jadi jangan sampai gagal paham ya untuk hal ini ya. Tetap maksimal yang ditanggung di dalam satu kakak hanya 4 kategori atau 4 komponen saja. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini jelas dan bisa menjadi pengetahuan bagi Anda, terutama bagi KPM penerima PKH yang baru saja memulai bantuan. Sehingga jangan salah paham, sekali lagi PKH tidak ditentukan dari bagaimana kondisi ekonomi Anda. Yang penting sama-sama masuk di TKS dan komponen apa sih yang Anda miliki. Seperti itu ya, tergantung dari banyak dan jenis kategori atau komponen yang Anda miliki di dalam satu kakak. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya di masa yang datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.